Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zakiat Rahmamullah dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas fikih jinayah dari dosen Ibu Nurul Mahmuda MH. Materi yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu unsur-unsur tindak pidana, analisa usul fikih, dan fikih jinayah. Langsung saja, yang pertama, tindak pidana. Tindak pidana dalam hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama ada tindak jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang syariat atau hukum Islam dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional atau hukum positif yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana atau strafbar feit atau delik. Yang kedua ada jinayah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Ketiga, maksiat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan. Dari ketiga istilah yang saya sebutkan tadi, yang sering dikaitkan dengan tindak pidana ialah jarimah, karena memiliki cakupan yang lebih luas. Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Jarimah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jarimah hudud, yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah, ukuran, hukumannya, dan merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas. Jenis hukumannya telah ditentukan dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Jenis dari tindak pidana hudud ini ada 7 macam. Yang pertama, tindak pidana zina. Yang kedua, tindak pidana tuduhan palsu zina atau kadzab. Yang ketiga, tindak pidana hukuman minuman keras atau syurb al-khamr. Yang keempat, tindak pidana pencurian. Yang kelima, tindak pidana perampokan. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, tindak pidana pemberontakan atau al-baghyu. Yang kedua, jarimah qisas. Tindak pidana qisas atau diat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara. Qisas ataupun dias adalah hak manusiawi atau hak individu yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Cakupannya ada 5 macam, yaitu yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan menyerupai sengaja, yang ketiga pembunuhan karena kesalahan, yang keempat penganiayaan sengaja, yang kelima penganiayaan tidak sengaja. Yang terakhir, unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, unsur-unsur pidana terbagi menjadi 2 unsur, yaitu pidana subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif sebagai berikut. Yang pertama, kesengajaan atau dolus, atau tidak kesengajaan atau culpa. Yang kedua, maksud atau foment pada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya, macam-macam maksud atau omet seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Selanjutnya, merencanakan terlebih dahulu atau forbedaterat yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya, perasaan takut antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selanjutnya, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat melawan hukum atau waderechtelikheid. Yang kedua, kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri. Yang ketiga, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.